Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Fisika Dasar 1. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai kinematika dan dinamika gerak rotasi. Ya, berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan kita coba bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan antar roda, kemudian dilanjutkan mengenai gerakan menggelinding, kesetimbang, dan pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegak. Nah, baik, sekarang kita lihat mengenai hubungan antar roda. Nah, hubungan antar roda ini merupakan contoh penerapan dari gerak rotasi, di mana di sini kita bisa melihat hubungan antar dua buah roda atau lebih yang saling dihubungkan. Nah, di sini adalah contohnya. Ini merupakan contoh yang sering kita temukan di bagian peralatan industri ya. Nah, dan ini di gambar ini adalah yang kita temukan pada sepeda ya. Di sini yang dimana kita bisa melihat gigi-gigi pada sepeda itu dihubungkan oleh suatu rantai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perumusan matematis dari hubungan antar roda ini. Nah, secara garis besar hubungan antar roda itu dikelompokkan menjadi dua kelompok ya, atau dua hubungan di sini. Yang pertama itu adalah hubungan persinggungan, yang kedua adalah hubungan sepusat. Di sini misalkan ini adalah sebuah roda ya. Di sini ada roda 1 dan ada roda 2 ya. Ini kalau kedua roda ini kita hubungkan melalui tali atau melalui suatu rantai sehingga akan menghasilkan hubungan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari hubungan persinggungan. Ya, di mana dua buah roda yang dihubungkan melalui seutas tali atau melalui rantai. Nah, ketika si roda satu ini berputar, misalkan kita ambil contoh, dia berputarnya itu searah dengan jarum jam, maka roda yang kedua itu dia akan berputar dengan arah yang sama dengan roda yang pertama, gitu ya. Jadi ini searah dengan jarum jam, maka dia juga yang roda 2 itu akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, karena hubungan ini adalah hubungan persinggungan, jika kita teliti lebih jauh, maka kedua roda ini itu akan memiliki kecepatan linier yang sama. Akan memiliki kecepatan linier yang sama. Artinya, ketika roda yang pertama ini dia bergerak dengan menjulurkan tali dalam 1 detik itu misalkan 1 meter, maka roda yang kedua juga akan menjulurkan tali sepanjang 1 meter pada waktu yang sama, gitu ya. Itu artinya dia menunjukkan hubungan persinggungan di mana kecepatan liniernya itu nilainya akan sama ya. Ya, di mana ini kecepatan liniernya V1 akan sama dengan V2. Nah, dari hubungan ini kita bisa menguraikan dengan menggunakan rumus gerak melingkar, maka V1 itu menjadi omega 1 dikalikan dengan R1, sedangkan V2 itu kalau diurai menjadi omega 2 dikalikan dengan R2. Nah, sehingga kita mendapatkan hubungan ini ya, hubungan dari kecepatan sudutnya di sini ya. Nah, kemudian hubungan yang kedua itu adalah hubungan sepusat ya. Hubungan sepusat ini, dua buah roda atau lebih dikatakan memiliki hubungan sepusat jika pusatnya kita gabungkan ya, kita tempelkan dengan pusat yang sama gitu ya. Nah, ini ada roda 1 yang jari-jarinya lebih besar contohnya ya. Kemudian roda 2 yang jari-jarinya lebih kecil. Nah, ini kalau misalkan si roda ini misalkan roda satunya itu dia berputar searah dengan jarum jam, maka roda yang kedua juga akan berputar searah dengan jarum jam gitu ya. Nah, dari hubungan sepusat ini jika kita cermati maka akan memiliki hubungan kecepatan sudut yang sama ya. Artinya kecepatan sudutnya artinya ketika roda 1 ini dia berputar 90 derajat dalam 1 detik gitu ya.
maka roda yang kedua juga dia akan berputar 90 derajat dalam 1 detik. Oke. Kalau roda yang pertama ini berputarnya 2 putaran per detik, maka roda yang kedua juga sama, dia juga akan melakukan 2 putaran per detik. Nah, sehingga dari hubungan ini kita bisa menuliskan omega 1 sama dengan omega 2. Ya, artinya kedua roda ini memiliki kecepatan sudut yang sama. Nah, dari rumus kecepatan sudut ini kita bisa uraikan menjadi seperti ini hubungannya. Ya, ini adalah hubungan kecepatan linier dengan kecepatan dengan jari-jari ya. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga ya. Ini adalah contoh hubungan persinggungan, gitu ya. Ini contoh hubungan persinggungan tapi arahnya berbeda ya dibandingkan dengan hubungan persinggungan yang dikaitkan dengan tali. Nah, jika roda yang pertama ini berputar searah jarum jam, maka roda yang kedua itu akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Gitu ya. Dan ini memiliki kecepatan linier yang sama. Ya, seperti itu ya. Jadi dari kedua hubungan roda ini kita bisa melihat perbedaannya ya. Di perbedaan yang ini untuk hubungan persinggungan ini dia memiliki kecepatan linier yang sama, sedangkan kalau hubungan sepusat dia memiliki kecepatan sudut yang sama ya. Nah, oke, sekarang kita lihat mengenai gerakan menggelinding ya. Apa itu gerakan menggelinding? Nah, gerakan menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak lurus dan gerak rotasi ya. Jadi kita memiliki sebuah benda yang dia bergerak lurus disertai dengan gerak rotasi. Oke, kita lihat contohnya di sini sebuah ban mobil misalkan. Ban mobil ini dia berputar sekaligus dia bergerak lurus ke depan, gitu ya. Dan ini terjadi pada permukaan yang kasar ya. Nah, kalau permukaannya tidak kasar, maka si roda ini dia tidak akan bergerak secara rotasi ya. Jadi yang menyebab si benda ini bergerak rotasi adalah terjadi karena adanya permukaan yang kasar ya. Nah, jadi benda mengalami gerak lurus dan gerak rotasi secara bersamaan ya. Itu adalah merupakan gerakan menggelinding. Oke, sekarang kita lihat mengenai gerakan menggelinding tanpa slip ya. Nah, tanpa slip ini artinya gerakan pusat massa itu sama dengan gerakan putaran liniernya ya. Jadi tanpa slip ini artinya kecepatan linier pusat massa ya. Pusat massa ini kan kalau kita perhatikan benda ya, benda ini kan dia ini memiliki titik pusat massa. Titik pusat massa itu adalah titik lokasi yang mewakili keseluruhan benda gitu ya, yang memiliki keseluruhan benda gitu. Biasanya kalau bendanya simetris, titik pusatnya itu ada di tengah-tengahnya ya. Nah, suatu gerakan menggelinding tanpa slip itu terjadi jika kecepatan linier titik pusat massanya sama dengan kecepatan linier gerak rotasinya. Jadi gerakannya sinkron ya antara kecepatan linier pusat massa dengan kecepatan linier gerak rotasi. Nah, ketika di sini kita lihat ketika si roda ini menggelinding dengan arah putarannya searah jarum jam akibat adanya gaya gesek gitu ya. Gaya geseknya itu dia ke sebelah kiri, maka dia menggelinding ke searah jarum jam dan si roda ini dia bergerak ke kanan gitu ya. Nah, kecepatannya nilainya sama dengan kecepatan linier rotasinya ya. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Jadi kecepatan pusat massa sama dengan omega dikalikan dengan R ya. Begitupun sama dengan percepatannya. Percepatan pusat massa itu akan sama dengan percepatan linier pada gerak rotasi. Jadi percepatan pada benda ini adalah dapat dicari sama dengan alfa dikalikan dengan R ya. R ini adalah jari-jari dari rodanya, sedangkan alfa ini adalah percepatan sudutnya. Oke. Nah, karena di sini ada gaya gesek, maka jenis gaya gesek yang berlaku pada benda ini adalah termasuk gesekan statik ya. Benda ini mengalami gesekan statik ya, karena dia tanpa slip gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat mengenai energi kinetiknya. Energi kinetik pada gerakan menggelinding, gitu ya. Nah, karena gerakan menggelinding ini merupakan kombinasi antara gerak translasi atau gerak lurus dengan gerak rotasi, maka energi kinetik total yang dimiliki oleh benda ini adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Gitu ya. Jadi energi kinetiknya ya tinggal ditambahkan saja, gitu ya. Tinggal digabungkan, itu dijumlahkan energi kinetik translasi dengan ditambah dengan energi kinetik rotasi, sehingga jika kita uraikan energi kinetik totalnya menjadi seperti ini persamaannya. Oke. Setengah mv kuadrat plus setengah I dikalikan dengan omega kuadrat ya. Nah, jangan lupa ini I adalah I ini merupakan momen inersia. Momen inersia ini nilainya ditentukan oleh bentuk bendanya. Apakah dia bola, silinder gitu ya. Itu nilainya akan berbeda. Apakah dia pejal atau berongga gitu ya. Itu akan mempengaruhi nilai energi kinetiknya. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh persoalan ya untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi menggelinding ini, gerakan menggelinding ini. Nah, contoh kasus persoalan gerakan menggelinding ini itu terjadi pada pergerakan benda dengan katrol ya. Nah, kita mungkin sudah pernah membahas mengenai materi katrol ini di dinamika gerak translasi ya. Pada pembahasan materi sebelumnya kita menganalisis pergerakan benda dengan katrol ini tanpa memperhatikan gerak rotasinya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba menganalisis dengan menambahkan faktor gerak rotasi bendanya. Nah, bagaimana penurunan persamaannya ya. Sekarang kita lihat di sini. Misalkan kita punya benda yang diikat dengan suatu katrol, kemudian katrolnya dia bendanya dia turun ke bawah, kemudian diikuti dengan perputaran katrol. Katrol ini dia berputar secara dengan jarum jam ya. Ini bendanya dia bergerak turun ke bawah ya, ini ada arah geraknya. Nah, di sini kalau kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, pada benda berlaku gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali, kemudian pada katrol itu berlaku terdapat tegangan tali ya. Di sini tegangan tali ini arahnya bolak-balik ya, kalau tergantung kita melihat benda apa yang kita tinjau. Baik, kemudian kita terapkan seperti biasa ya hukum Newton ya pada gerak translasi. Nah, di sini yang bergerak translasi ini adalah bendanya ya, benda M ini. Kita terapkan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian kita masukkan di sini ada W gaya berat M kali G, kemudian dikurangi dengan T. Nah, sama dengan M kali A. Nah, kemudian kita tinjau gerak rotasinya. Nah, di sini gerak rotasi yang benda yang mengalami gerak rotasi di sini adalah katrol ya. Nah, katrol ini karena gerak rotasi, hukum Newton pada gerak rotasi itu adalah sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Jadi ini kita menggunakan sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, di sini kita menggunakan sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, dari sini kita uraikan sigma torsi ya. Torsi itu rumusnya adalah gaya dikalikan dengan lengan momen ya. Nah, di sini kan katrol ya. Ini benda yang berputarnya katrol. Yang memutarkan benda, yang memutarkan katrol ini adalah gaya T. Ini adalah tegangan talinya, gayanya. Gaya yang membuat si katrol ini berputar ya. Sedangkan lengan momen itu adalah jarak dari gaya ke titik pusat rotasi. Artinya ini lengan momennya itu adalah jari-jarinya. Berarti torsinya itu adalah gaya dikalikan dengan jari-jarinya gitu ya. Gaya dikalikan dengan lengan momen. Gayanya itu adalah tegangan tali, lengan momennya itu adalah jari-jarinya ya. Lengan momen adalah jarak dari titik rotasi, titik sumbu putarnya ke gayanya. Gaya yang menyebabkan benda ini berputar.
Nah, sama dengan I kalikan dengan A dibagi dengan R. Nah, A per R ini adalah penguraian dari alfa ya. Alfa ini kan percepatan sudut ya. Percepatan sudut sama dengan percepatan linier dibagi dengan R gitu ya. Nah, ini bisa dilihat lagi di slide yang sebelumnya ya. Nah, kemudian dari sini R-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada T, di sini ada tegangan tali ya, T juga. Nah, di sini kita bisa gabungkan, kita substitusikan ya. Kita substitusikan sehingga persamaannya menjadi seperti ini, persamaan geraknya ya. Nah, ini jadinya AY ya. AY ini adalah percepatan yang sejajar yang kecepatan berdasarkan arah sumbu Y ya, karena kita lihat sini bendanya bergerak searah dengan sumbu Y. Nah, karena A nya sama juga dengan Y ya, karena ini kan dia tanpa slip ya, jadi di A nya sama dengan A ini. Nah, sehingga kalau kita pindah ruaskan, kita pisahkan A ini, maka kita mendapatkan persamaan geraknya. Jadi percepatan sama dengan M kali G dibagi dengan M plus I per R kuadrat ya. Jadi kalau ini pindah ruas, A nya dikeluarkan, kemudian kita bagi ke sini jadi seperti ini. Nah, ini kan ini adalah percepatannya ya. Ini adalah momen inersianya, momen inersia dari katrol. Nah, momen inersia ini nilainya ditentukan oleh bentuknya, bentuk katrol ini apakah dia silinder atau bola itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa I itu adalah rumus secara umumnya gitu ya. Rumus secara umumnya itu untuk I ini adalah konstanta ya, suatu nilai koefisien dikalikan dengan M dikalikan dengan R kuadrat ya. Nah, K ini nilainya tergantung dari bentuk benda. Nah, kalau kita lihat kembali materi mengenai momen inersia, K ini tuh untuk benda yang berbeda, untuk bentuk yang berbeda itu nilainya berbeda-beda ya. Kalau silinder pejal itu nilainya setengah, kalau bola pejal itu nilainya 2/5 itu ya, dan seterusnya. Jadi nilai K ini ditentukan oleh bentuk bendanya. Nah, kemudian kita masukkan I ini ke sini sehingga persamaan percepatannya menjadi seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi untuk nilai K ini itu bisa dilihat kembali di pembahasan momen inersia ya. Jadi setiap benda itu memiliki nilai K yang berbeda. Oke, itu adalah contoh persoalan dari gerak rotasi ya. Oke, kemudian kita bahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, apa itu kesetimbangan benda tegar? Nah, ini adalah contoh penerapan dari konsep kesetimbangan ya. Jadi para insinyur ketika mereka mendesain berbagai bentuk jembatan itu pasti disertai dengan perhitungan gitu ya. Jadi tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan gitu ya. Nah, oke, kita lihat mengenai syarat dari kesetimbangan benda tegar ya. Nah, kesetimbangan benda tegar itu dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah seimbang secara translasi dan seimbang secara rotasi gitu ya. Jadi setimbang ini sama dengan seimbang ya. Setimbang secara translasi dan setimbang secara rotasi. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh benda yang berada dalam keadaan setimbangan gitu ya. Nah, jadi benda yang dalam keadaan setimbang itu tidak harus selalu diam gitu ya. Jadi benda yang bergerak pun dapat dikatakan sebagai benda yang berada dalam keadaan seimbang gitu ya. Contohnya adalah bumi. Bumi ini dia bergerak, tapi bumi ini dikatakan berada dalam keadaan seimbang gitu ya. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah percepatannya gitu ya. Yang paling penting di sini adalah percepatannya sama dengan percepatan liniernya sama dengan 0 dan percepatan sudutnya sama dengan 0 gitu ya. Benda diam yang seimbang itu dikatakan seimbang statik ya.
Sedangkan benda bergerak yang seimbang itu dikatakan seimbang kinetik ya. Oke, sekarang kita lihat contoh persoalan dari kesetimbangan ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalkan kita memiliki suatu benda. Benda ini dia digantung oleh dua tali ya, bentuknya seperti ini. Kemudian tali yang pertama itu membentuk sudut θ 1, sedangkan tali yang kedua itu membentuk sudut θ 2 ya. Nah, benda ini memiliki massa 1 ton. Ya. Nah, pertanyaannya di sini tentukan tegangan tali yang dipasang untuk menahan beban tersebut ya. Ya. Jadi yang dicari di sini, jadi ceritanya di sini bendanya dalam keadaan kesetimbangan ya. Berada dalam keadaan setimbang. Nah, kalau dalam keadaan setimbang artinya si tegangan talinya itu si talinya itu akan menegang dengan gaya berapa newton gitu ya. Itu yang ditanyakan di soal ini. Baik. Nah, jadi caranya langkah pertama kita uraikan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada benda gitu ya. Bila perlu kita tuliskan terlebih dahulu sistem koordinat yang akan kita gunakan gitu ya. X dan Y-nya kita tentukan arahnya gitu ya. Langkah berikutnya kemudian kita tentukan arah gayanya. Di sini ada gaya gravitasi, ada gaya berat karena benda ini kan dia punya gaya berat ya. Kemudian di sini ada tegangan tali T1 dan T2 ya, yang merepresentasikan yang terdapat pada tali 1 dan tali 2. Ya. Nah, kemudian kita tuliskan, kita gambarkan ulang pada gambar ini gitu ya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita lihat ada dua buah gaya yang arahnya tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, kedua gaya ini harus kita uraikan gitu ya. Maka di sini T1 kita mendapatkan T1X dan T1Y gitu ya. Kemudian T2 juga sama, kita uraikan searah dengan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita dapatkan T2X dan T2Y. Nah, setelah kita menguraikan gaya-gayanya, langkah berikutnya kita terapkan syarat kesetimbangan ya. Karena kan benda ini kan dalam keadaan setimbang gitu ya, maka kita terapkan syarat kesetimbangan yaitu sigma F sama dengan 0 ya, ke sigma Fx sama dengan 0, dan nanti ya kita uraikan sigma Fy sama dengan 0 ya. Oke, sigma Fx sama dengan 0. Nah, maka di sini kita lihat ya, jumlah gaya-gaya yang sama dengan sumbu X nilainya sama dengan 0. Maka di sini ada T1X dan T2X gitu ya. Maka T2X dikurangi dengan T1X sama dengan 0. T1X pindah ruas, maka nilai T1X sama dengan T2X ya. Nah, kemudian kita gunakan trigonometri untuk mengetahui T1X dan T2X sehingga kita mendapatkan hubungan seperti ini gitu ya. Ini adalah persamaan yang kita peroleh dari syarat kesetimbangan sumbu X. Nah, kemudian kita analisis sumbu Y. Nah, pada sumbu Y juga sama ya, harus berlaku syarat kesetimbangan yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, artinya jumlah gaya yang arahnya ke atas sama dengan jumlah gaya yang arahnya ke bawah. Ya, jadi T1Y ditambah T2Y dikurangi dengan W sama dengan 0. Ya, seperti ini, sehingga kalau kita pindah ruaskan akan menjadi seperti ini ya. Kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian nanti persamaan ini dan persamaan yang kedua ini kita lakukan eliminasi atau substitusi ya untuk menentukan nilai tegangan talinya gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, oke ya, kita lihat sekarang. Jadi kita tadi punya dua persamaan ya. Ini persamaan yang pertama. Kita masukkan angkanya sehingga kita mendapatkan hubungan seperti ini. Nah, ini belum kita ketahui T1 dan T2-nya. Kita perlu menggunakan informasi yang berikutnya, yaitu kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu ini ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya sehingga kita mendapatkan seperti ini ya. Nah, di sini kita memiliki dua persamaan 2 dan persamaan 1. Nah, persamaan ini kita lakukan eliminasi atau substitusi.
sehingga kita mendapatkan T1-nya itu adalah 6.000 Newton dan T2-nya itu adalah 8.000 Newton. Ya, seperti itu. Jadi si tali ini dia akan mengalami tegangan tali. Untuk T1 itu 6.000 Newton dan T2 8.000 Newton. Oke. Kemudian contoh persoalan yang berikutnya ya. Contoh persoalan yang berikutnya ini di sini ada seseorang yang berdiri di atas suatu jembatan ya. Jadi ini ceritanya sebuah jembatan ya. Yang terbuat dari batang homogen ya. Homogen itu berarti dia serba sama gitu ya, bentuknya simetris, serba sama. Kemudian di sini ada titik tumpunya. Orang dia sedang berdiri di sini ya. Si orang ini dia memiliki massa, memiliki beban 60 kg. Kemudian si batangnya, si jembatannya ini dia memiliki massa 1 kg. Nah, kemudian si orang ini dia berdiri pada jarak 1 meter ya dari titik C. Berarti ini jaraknya 1 meter. Nah, pertanyaannya di sini tentukan gaya tekan titik tumpu. Artinya di sini ada gaya tekan ya. Karena kan si benda ini kan dia bersentuhan benda ini dengan titik tumpunya, itu pun sama dengan ini ada titik beban, ada titik tekannya. Nah, pertanyaannya tentukan titik tekannya, titik tekan di sini dan di sini ya, artinya NA dan NC nya ya. Nah, ini pun sama caranya. Langkah pertama kita definisikan gaya-gaya yang muncul pada sistem ini gitu ya. Nah, di sini karena ada dua buah benda yang berbeda yang bersentuhan, berarti di sini ada gaya normal. Kita sebut ini NA dan ini adalah NC. Kemudian si orang ini karena dia punya massa, maka dia punya gaya gravitasi. Nah, kita beri nama ini W1 gitu ya. Nah, begitupun sama dengan si batang. Si batang ini pun karena dia memiliki massa, dia pun memiliki gaya berat, gaya gravitasi, yaitu kita beri nama W2. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ya di sini karena dia homogen ya, batangnya homogen, artinya letak W2-nya itu dia berada di tengah-tengah gitu ya, karena batangnya homogen. Nah, sekarang kita terapkan kesetimbangan ya. Nah, di sini kita menggunakan syarat kesetimbangan torsi ya, itu sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi itu jangan lupa rumusnya gaya dikalikan dengan lengan momen gitu ya. Nanti kita lihat di sini gaya-gayanya ada berapa gitu ya. Nah, di sini untuk sebelum kita menghitung torsi, kita harus tentukan dulu porosnya. Kita mau yang kita jadikan poros itu di mana? Apakah titik A atau titik C gitu ya. Nah, misalkan di sini saya memberi contoh porosnya itu di titik A di sini gitu ya. Nah, maka kita gunakan sigma torsi sama dengan 0, sehingga kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Jadi ini dianggapnya sebagai poros ya, titik acuannya. Jadi kita tinggal uraikan ya. Torsi itu kan rumusnya gaya ya. Torsi itu kan rumusnya gaya gitu ya, dikalikan dengan lengan momen gitu ya, dikalikan dengan sin sudutnya gitu ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Nah, di sini ada gaya apa saja? Ada 3 gaya ya, ada 4 gaya sebetulnya, tapi NA ini tidak dipakai karena NA ini dia tidak berada di dalam poros ya, berada pada poros, jadi dia tidak mempengaruhi torsi berdasarkan poros di A ya. Nah, jadi yang di sini ada gaya NC. NC ini dia arahnya ke sini ya. Porosnya di sini, NC arahnya ke atas, berarti si roda ini dia cenderung berputar
berlawanan arah jarum jam gitu ya, maka tandanya jadi positif. NC positif dikalikan dengan RC. RC itu jarak dari sini ke sini, itu RC gitu ya. Nah kemudian ada gaya apa lagi? Ada W1. W1 itu kan M kali G ya, M1 kali G. Dia ini arahnya ke sini, ke bawah, berarti cenderung memutar si batang ini ke sini, jadi searah dengan jarum jam, maka tandanya negatif. Negatif M1 kali G dikalikan dengan R1. R1 ini adalah jarak si orang ke poros Na. Oke ya. Jadi M1 kali G dikalikan dengan R1. Nah, begitupun sama dengan W2. W2 ini kan M2 kali G ya. Ini pun sama, dia akan menyebabkan si batang ini berputar searah jarum jam, sehingga tandanya negatif ya. Negatif juga sama. Negatif M2 dikali G dikalikan dengan R2. R2 itu jarak dari sini ke sini. Ini R2 ya, ini R1 gitu ya. Nah ini dari sini ke sini ini adalah RC gitu ya. Oke, kemudian NA nya tidak dihitung ya, tidak dimasukkan gitu ya, karena NA ini dia berada di dalam sumbu atau berada di poros, jadi torsinya nilainya akan 0. Jadi ya sudah ya, sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu, nah baru di sini kita bisa mengetahui NC-nya ya. NC ini adalah gaya tekan. Gaya tekan terhadap titik tumpu C gitu ya. Bisa kita tentukan seperti ini gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan nilai NC-nya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana cara kita menentukan NA-nya? Nah, kita gunakan saja hukum Newton ya, hukum Newton. Kita gunakan syarat kesetimbangan hukum Newton, sigma F sama dengan MK. Sigma F sama dengan 0. Ya sudah, tinggal kita ini saja. Di sini kita lihat gaya-gayanya semua searah dengan sumbu Y ya. Jumlah yang ke atas ya, ini NA jadinya seperti ini ya. NA plus NC dikurangi WA, ini maksudnya W1 ya. Ini W1, ini W2 tuh ya. Jadi NA plus NC dikurangi W1 dikurangi W2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan ya, NC-nya itu adalah hasil perhitungan yang sebelumnya. Ya, jadi ini hasil perhitungan yang sebelumnya. Tinggal kita masukkan, maka kita akan mendapatkan nilai NA-nya. Oke, kemudian kita lihat contoh persoalan yang berikutnya ya, mengenai kesetimbangan. Nah, kalau tadi kan orang ya yang sedang berdiri di atas suatu jembatan. Nah, sekarang ini adalah contohnya adalah di mana di sini kita lihat ada sebuah benda yang berada di atas suatu batang. Ini batangnya dia bisa berputar ya. Ini engselnya, ini engsel, ini batang. Si batang ini dia bisa berputar secara bebas gitu ya. Nah, di atasnya ada benda seberat dengan massa 3 kg. Nah, tapi si batang ini supaya dia tidak jatuh ke bawah, dia ditahan oleh seutas tali. Ditahan oleh seutas tali di mana ini sudut kemiringannya sebesar theta ya, dengan nilai 30 derajat. Nah, ini adalah contoh lain dari persoalan kesetimbangan. Di sini yang dicari itu adalah tentukan tegangan talinya. Tegangan tali yang digunakan untuk menahan si benda ini gitu ya, si balok dan si batang supaya dia tidak jatuh ke bawah. Ya. Jadi supaya dia si batang ini dia tidak berputar ke bawah gitu ya, tidak jatuh ke bawah gitu ya. Maka dia ditahan oleh si tali ini. Nah, pertanyaannya tentukan tegangan talinya berapa gitu ya. Tegangan talinya berapa. Nah, ini juga ini pun sama ya. Kita bisa menggunakan konsep kesetimbangan. Oke, sekarang kita lihat contohnya.
ya. Nah, seperti biasa, langkah pertama kita definisikan gaya-gaya yang berlaku pada sistem ini ya. Nah, di sini ada yang paling mudah dulu kita definisikan benda. Benda ini kan dia punya massa ya. Kalau dia punya massa, dia punya gaya gravitasi W1. Begitupun sama dengan si batang. Si batang ini karena dia memiliki massa, jadi dia juga memiliki gaya gravitasi W2 ya. Kita beri nama W2. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali. Nah, di sini yang harus kita pahami ya, di sini ini adalah titik tumpu ya. Ini porosnya, ini engselnya. Di sini pun terdapat gaya ya, terdapat gaya. Nah, untuk memudahkan gaya yang terdapat pada engsel ini kita beri label ya. Ini Nx yang searah dengan sumbu X dan Ny yang searah dengan sumbu Y. Jadi si gaya yang ada pada engsel ini kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu jelas arahnya kemana. Nah, untuk memudahkan analisis, kita berikan saja di sini gayanya itu Nx dan Ny. Ya. Baik, kemudian setelah itu kita terapkan syarat kesetimbangan torsi ya, sigma torsi sama dengan 0 berlaku di poros ya. Jadi sigma torsi sama dengan 0 di porosnya. Nah, ini porosnya kita pilih, porosnya itu tentu saja kita gunakannya yang ini ya, di titik O. Nah, kemudian kita uraikan ya. Torsi itu kan gaya dikalikan dengan momen dikalikan dengan sin theta ya. Nah, di sini gayanya ada berapa macam gitu ya. Oke, ini sebelumnya ini ada Tx dan Ty ya. Tx dan Ty ini merupakan uraian dari T ya, penguraian dari tegangan tali. Ya. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan ya T-nya. Oke, di sini T sin theta ya. T sin theta ini merupakan nilai dari Ty ya. Ty ini dikalikan dengan R. Ty dikalikan dengan R ya. Tandanya positif. Kenapa positif? Karena akibat adanya Ty itu menyebabkan si batang ini berputarnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Maka tandanya positif. Kemudian dikurangi W1 kali R1. Nah, kenapa negatif? Kenapa dikurangi? Karena W1 ini menyebabkan si batang ini berputar searah jarum jam. Jadi tandanya negatif ya. W1 dikalikan dengan R1. R1 ini adalah jarak dari W1 ke poros. Jadi dari sini ke sini itu adalah R1. Kemudian kita lihat W2. W2 ini juga sama, dia menyebabkan si poros ini berputar searah jarum jam, maka tandanya negatif. Negatif W2 dikalikan dengan R2. Ya. Nah, kenapa di sini tidak ada theta sudutnya? Karena ini kan sudutnya 90 derajat ya, 90 derajat siku-siku. Sinus sin 90 itu nilainya akan 1 ya. Nilainya akan 1. Jadi ini langsung ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan, kita uraikan, kita masukkan sehingga kita bisa menentukan nilai T-nya. Ya. T, tegangan talinya. Oke, nah sekarang di sini ada pertanyaan ya, kenapa kita tidak memasukkan Tx, Nx dan Ny? Nah, di sini kita lihat Tx ya, Tx ini dia arahnya menuju poros, ya, arahnya menuju poros. Nah, ya kalau kita lihat di sini arahnya menuju poros, artinya kalau kita punya gaya yang arahnya itu menuju poros atau keluar dari poros, maka si gaya itu dia tidak akan menyebabkan torsi. Tidak akan menyebabkan torsi. Jadi kalau ada gaya yang arahnya itu menuju poros atau keluar dari poros, itu dia tidak akan menghasilkan torsi. Kenapa? Karena sudutnya sama dengan 0. Ya, sin 0, tetanya 0, maka sin 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, begitupun sama dengan Nx. Nx ini dia arahnya
keluar dari poros ya. Ini sudutnya juga 0, tetanya 0, ini juga sama ny juga sudutnya 0 gitu ya. Maka dia tidak akan menghasilkan torsi ya, sehingga tidak masuk ke perumusan ini gitu ya, seperti itu. Nah, Nx dan Ny adalah gaya normal ya antara batang dan dinding. Jadi ini adalah gaya normal yang merepresentasikan gaya interaksi antar engsel dan dindingnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.